MSQ 1707 disilakan. Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ridal maghrub ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru dzunub. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan huwa lizatil aliyyati mansub. Ashhadu an la ilaha illallah zul jinabil marhub. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa huwa safiyul mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin yang berbahagia, keberagaman adalah sunnatullah, kehendak Allah, ketetapan Allah sejak zaman azali. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan keanekaragaman di alam semesta dan dalam kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah keberagaman ini. Keberagaman ini sudah menjadi realitas kehidupan. Untuk apalagi dipersoalkan, dijadikan pertentangan, tidak ada gunanya. Akan lebih baik apabila keragaman ini kita kelola dengan baik, akan menciptakan keindahan seperti pelangi yang berwarna-warni dan menciptakan keindahan. Begitu juga dengan kehidupan yang berwarna-warni ini, apabila dikelola dengan baik akan menciptakan keindahan. Keragaman di Indonesia tidak hanya masalah adat istiadat, bahasa dan suku bangsa, tetapi juga agama. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, tetapi agama dan keyakinan lain yang juga dianut di Indonesia, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, dan kepercayaan yang lain hidup berdampingan di Indonesia. Perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah sebagai negara yang satu dan kesatuan, yaitu negara Indonesia sebagai negara yang makmur dan berkeadilan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk membahas lebih jelas tentang hal ini, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Keragaman sebagai Kekuatan dalam Berbangsa dan Bernegara. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran
surah Yunus ayat 99 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka, apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang kami banggakan, menurut Al-Khazin dalam kitabnya Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil juz 2 halaman 466 menyatakan bahwa ayat ini bertujuan menghibur Nabi Muhammad yang memang sangat menginginkan semua umat Islam beriman kepada Allah dan membenarkan dakwahnya. Akan tetapi pada ayat ini Allah secara tersirat tidak mengabulkan apa yang diinginkan oleh Nabi. Al-Wahidi dalam Tafsiril Basit juz 11 halaman 324 menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan Abu Thalib paman Nabi Muhammad yang memang sangat menginginkan semua umat beriman kepada Allah dan membenarkan dakwahnya. Sehingga hadirin, Abu Thalib tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan ini membuat Nabi Muhammad sangat sedih. Ayat ini menegaskan kepada umat Islam bahwa keberagaman agama yang ada di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dapat mencampuri seorang itu beriman atau tidak. Hal itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita sebagai umat yang beriman hanya mempunyai kewajiban berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, mengajak untuk beriman kepada Allah. Tapi hasil usaha kita dalam dakwah bukanlah kita yang menentukan. Melalui Piagam Madinah memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis dan damai bagi masyarakat Madinah yang majemuk dan plural. Melalui Piagam Madinah memperkenalkan konsep perlindungan negara yang didasari oleh wawasan kerukunan dan perdamaian. Hadirin, dalam konteks Indonesia, Piagam Madinah dapat dianalogikan seperti Piagam Jakarta yang merupakan jalan tengah atau kalimatun sawa untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada dan bersama-sama membangun bangsa. Piagam Jakarta dan juga Piagam Madinah mengajak manusia hidup bersama, bekerja sama, walaupun berbeda agama, berbeda etnis, berbeda warna kulit, berbeda budaya dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 berikut ini. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang kami banggakan, Samsuddin Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami di Ahkamil Quran juz 16 halaman 56 menjelaskan bahwa suatu hari Kaitilah hendak
mendatangi putrinya Asma binti Abu Bakar untuk memberikan hadiah. Kaitilah adalah mantan istri Sayyidina Abu Bakar yang dicerai sejak masa jahiliyah. Asma menolak pemberian itu karena ibunya masih kafir. Dengan perasaan kecewa, Kaitilah mengadukan kejadian ini kepada Rasulullah. Kemudian turunlah ayat tersebut. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 10 halaman 520 menyatakan, ayat ini menjadi dasar untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain. Bentuk perbuatan baik itu misalnya memperlakukan mereka secara adil, berinteraksi dengan baik, tidak mengganggu keberadaan mereka, dan saling tolong-menolong. Bahkan beliau menegaskan bahwa membangun kerukunan dengan pemeluk agama lain dengan cara memperlakukan mereka dengan baik, sopan, adil dan bijaksana termasuk wujud pengamalan pesan Al-Quran. Hadirin, tidak ada Indonesia tanpa Islam, tanpa Kristen, tanpa Hindu, tanpa Buddha dan lainnya. Tidak ada Indonesia tanpa Bugis, tanpa Jawa, tanpa Dayak, tanpa Batak dan lainnya. Perbedaan itu anugerah. Boleh kita berbeda, tapi dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin yang berbahagia, Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia dibangun berdasarkan nilai-nilai agama. Mari kita bangun Indonesia dengan bekerja sama, bahu-membahu, tolong-menolong dalam kebaikan, membangun bangsa menuju kesuksesan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, pertama, keberagaman adalah sunnatullah yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Kedua, keberagaman suku dan agama akan menjadi indah apabila dikelola dengan baik dan insya Allah akan tercipta dalam bingkai kebinekaan. Hadirin, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamu alaikum